batang, saya akan melaksanakan asuhan persalinan normal. Di mana pertama-tama saya akan mempersiapkan alat dan barang yang saya gunakan terlebih dahulu. Di sini adalah area steril, di area steril ada klem, kemudian di sini ada klem arteri umbilikalis, lalu ada gunting, kemudian ada spuit, kemudian ada kasa steril, lalu di sini ada handscoon steril, lalu di sini ada handuk, dan di sini ada tempat plasenta, kemudian di sini seper 2 koher, lalu di area non steril di sini ada hand sanitizer, kemudian ada ampul yang berisikan oksitosin, kemudian di sini ada stetoskop. Untuk itu saya akan mempersiapkan oksitosin terlebih dahulu sembari saya cuci tangan memakai. Oke baik, lalu saya gunakan handscoon non steril pada salah satu tangan saya. Kemudian sebelumnya untuk oksitasinya saya sudah pecahkan ampulnya. Untuk itu saya tinggal mengambil cairannya terlebih dahulu. Di sini dosisnya itu 10 international unit. Oke baik. Kemudian setelah saya mempersiapkan cairan oksitosin, saya akan meletakkan handuk ini di area persalinan, di area ibu. Kemudian saya akan memeriksa pembukaan. Di sini udah pembukaan 10 dan juga ketubannya ternyata belum pecah. Itu saya akan melakukan pemecahan ketuban dengan menggunakan kedua koher dengan melindungi pakai jari saya supaya tidak menyakiti atau melukai janin. Oke, baik. Oke, di sini sudah pecah ya. Kemudian saya akan melepaskan handscoon saya dan melanjutkan menggunakan stetoskop untuk memeriksa DJJ di jantung janin di atas spesies pubis. Baik, 11, 5 detik kemudian istirahat, 12, 5 detik kemudian istirahat, 13. Oke, untuk hasil perhitungannya sendiri masih di rentang normal 120 hingga 160 kali per menit. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan, kemudian saya akan lanjutkan pada ibu jika punya terasa seperti kencang-kencang kemudian ada keinginan mengeran, maka kita akan lanjutkan persalinan ini ibu untuk mengeluarkan bayinya. Kemudian saya akan memastikan untuk keluarganya itu membantu proses persalinan dan juga ibunya boleh mempersiapkan untuk pernafasannya sendiri untuk mengeran. Kemudian saya akan melakukan pengambilan persalinan. Tapi sebelum itu saya akan menggunakan handscoon steril terlebih dahulu. Handscoon steril terlebih dahulu ya. Setelah saya menggunakan handscoon steril, ibu mulai mengerang ibu, kita akan keluarkan area kepalanya. Oke, baik. Oke, di sini area kepala sudah keluar. Untuk itu saya akan membersihkan mulut dan juga area hidungnya supaya jalan nafasnya itu tidak terhambat. Kemudian untuk bagian area lehernya saya periksa kembali untuk memastikan tidak ada lilitan. Jika ada lilitan saya akan melakukan klem, tapi di sini tidak ada ya. Untuk itu saya akan melakukan pertolongan lahir pada bahu. Pertama bahu untuk bahu anterior dahulu, baru bahu posterior. Kemudian saya akan menelusuri bagian badan dan juga bokongnya untuk membantu melahirkan bagian badan dan juga area kakinya ya atau baik. Di sini bayinya sudah lahir. Kemudian saya akan memastikan untuk bayinya itu bernafas dengan spontan. Baik, di sini bayinya dapat bernafas dengan spontannya. Lalu saya akan mengeringkan bayinya. Saya akan melakukan pengeringan pada bayi dan juga pembungkusan. Dari sisi dulu pembungkusan, kecuali area kali pusat, di mana area kali pusatnya saya akan melakukan pemotongan. Tetapi sebelum itu saya akan melakukan klem terlebih dahulu, di mana klem pertama saya akan buat di sekitar 3 hingga 5 cm. 3 hingga 5 cm, lalu klem kedua di 2 cm jarak dari klem 1. Setelah dilakukannya klem, kemudian saya akan melakukan pembuntingan tali pusar. Baik, saya cek dulu untuk memastikan darahnya yang lainnya. Lalu saya akan melakukan pembuntingan tali pusar. Oke, baik, di sini sudah saya bunyikan tali pusarnya. Kemudian saya akan melakukan klem pada arteri uterusnya. Baik, sudah di klem.
Selanjutnya saya akan mengganti pembungkus bayinya, kemudian melakukan inisiasi kepada ibunya, inisiasi menyusui ini ya dengan ibu lebih baik di sini. Nah, setelah itu saya akan melakukan manajemen fal 3 dengan menghentikan oksitosin yang telah saya siapkan tadi di sepertiga anterior paha kanan bagian luar. Baik, di sini sudah saya buat ya. Kemudian saya melakukan peragangan tali pusat terkendali atau terkontrol ya. Kemudian terkontrol di mana untuk peragangan tali pusatnya sendiri itu saya akan mengklep menggunakan klep yang ini dengan jarak 10 cm dari vulva. Oke, baik. Oke, kemudian saya klep lagi 10 cm dari vulva. Oke, baik. Di sini saya klep lagi. Baru saya akan mengeluarkan plasentanya. Untuk tanda-tanda plasenta keluar sendiri itu adalah ada semburan darah, kemudian juga TNF-nya meningkat, dan kemudian tali pusarnya itu memanjang ya, 10 cm. Oke, di sini tali pusarnya itu plasentanya itu sudah keluar sembari saya melakukan pemijatan atau masase pada uterus selama 15 detik. Baik, sudah keluar. Di sini saya memastikan untuk plasentanya terkeluar dengan sempurna atau dengan lengkap. Kalau tidak ada dunia penuh ya, dan tidak ada yang tertinggal. Setelah itu saya pastikan pada perineum itu tidak ada robekan. Kemudian yang membuat nantinya adanya pendarahan. Baik, sini juga udah lengkap semuanya, tidak ada pendarahan juga. Kemudian saya akan melakukan evaluasi. Sebelum saya melakukan evaluasi kontraksi uterus, saya akan melakukan pengikatan atau simpul love atau simpul cinta juga pada tali pusarnya atau pada plasenta seperti ini ya. Baik. Setelah itu saya akan menyimpan plasentanya di area penyimpanan plasenta. Kemudian saya akan melakukan evaluasi pada kontraksi uterus ibu, bagaimana perutnya, apakah kencang, apakah masih berkontraksi. Oke, baik ya. Kemudian sebagai saya melakukan rangsangan taktil, lalu saya pastikan untuk keluarganya juga mengetahui bagaimana cara melakukan kontraksi uterus dan juga rangsangan taktil, dan juga bagaimana menilai kontraksi yang baik ya. Setelah itu saya akan melakukan pembersihan pada ibu. Saya akan melakukan pembersihan pada ibu menggunakan kasa. Baik. Kemudian kasa. Setelah itu saya akan membuat ibu merasakan nyaman. Kemudian saya akan melepaskan handscoot saya. Lalu saya akan mencuci tangan 6 langkah. Dan melakukan pencatatan pada pantograf. Setelah itu untuk alat-alat bahan yang tadi saya telah gunakan itu saya simpan kembali dan letakkan di area yang sudah tidak digunakan, kemudian taruh tangannya dibuat di pencarian klorin. Terima kasih.